Mau tahu surah yang ke-111 di dalam Al-Quran? Yuk, mari kita belajar bersama di dalam video ini. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Nah, kali ini mari kita bedah tajwid di dalam surah yang ke-111. Ayo, siapa di sini yang sudah tahu surah apa yang 111? Nah, surah ke-111 adalah surah Al-Lahab. Nah, mari kita bedah tajwidnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat. Nah, teman-teman, bunyi ayat 1 surah Al-Lahab adalah seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, mari kita bahas hukum-hukum tajwid apa saja yang terdapat di dalam surah Al-Lahab ayat 1 ini. Di dalam ayat 1 terdapat kata tabbat. Kata pertama adalah kata tabbat. Di situ terdapat 3 huruf, yaitu huruf ta yang berbaris fathah, ba yang berbaris fathah dan bertasydid. Huruf ketiganya adalah ta yang disukunkan. Nah, huruf ta makhrajnya adalah keluar dari ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas, dan dia memiliki sifat yaitu hamas, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Nah, jadi huruf ta termasuk huruf yang tipis. Ta, ti, tu. Nah, huruf kedua adalah huruf ba. Nah, di mana di sini huruf ba-nya bertasydid. Jadi, cara membaca huruf yang bertasydid, maka jangan lupa ditekan dulu baru lanjut ke hurufnya. Tabbat, tabbat. Nah, masih sering kita mendengar kesalahan yang sering terjadi, yaitu kurang penekanan di tasydidnya. Tabbat, tabbat. Nah, seperti itu. Padahal ketika kita membaca tasydid, sempurnakan tasydidnya yaitu dengan cara menekan. Tabbat. Nah, huruf yang ketiga adalah huruf ta, di mana kita mengetahui huruf ta tadi memiliki sifat hamas. Maka ketika dia sukun, maka harus ada percikan udara. Kenapa percikan udara? Karena ta juga memiliki sifat syiddah, yaitu suaranya tertahan. Makanya tidak boleh terlalu mengalir hembusan udaranya. Jadi cukup diberikan percikan udara saja. Jadi trik pengucapannya adalah tahan dulu suaranya, baru kemudian percikan udaranya. Tabbat, tabbat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kata selanjutnya adalah yada. Di situ ada huruf ya. Setelah huruf ya terdapat huruf dal yang berbaris fathah, setelahnya ada alif. Yada berarti dia adalah mad tabi'i. Nah, karena dia mad asli, setelahnya kita lihat kata setelahnya abi, di situ adalah huruf hamzah. Nah, jadi karena mad tabi'i tadi yada bertemu dengan hamzah, maka mad tabi'i atau mad aslinya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Yada abila. Jadi ketika ada mad asli, setelahnya bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Dibacanya adalah 4 atau 5 harokat. Yada abi lahabin wa tab. Nah, setelah huruf hamzah ada huruf ba yang berbaris kasrah, setelahnya huruf ya. Nah, ingat ketika ada huruf yang berbaris kasrah, setelahnya ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Abila, panjangnya adalah 2 harokat. Lahabiu, di situ ada huruf lam, huruf ha, huruf ba. Ingat di situ adalah huruf ha. Tak boleh dibaca laha, laha, tapi lahabiu. Tidak boleh dibaca lahabiu.
lahabiu. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi saya mengingatkan jangan sampai kita membaca h dan h tertukar-tukar teman-teman, karena bisa dan dapat merubah makna bacaan. Ha, hi, hu. Jadi triknya adalah banyak-banyak latihan di rumah. Lahabiu watab. Nah, setelah huruf ba yang berbaris kasrah, tanwin, setelahnya huruf waw. Jika ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya di dalam Al-Quran adalah idgham bi gunnah. Jadi dimasukkan di dalam huruf waw. Lahabin watab, watab. Nah, di akhir kalimat terdapat huruf ba. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa huruf ba salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Jadi jangan lupa diberikan qalqalahnya ketika kita waqaf. Watab. Dan huruf ba di situ memiliki tasydid. Nah, jadi ingat, hukum qalqalah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Jika ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat dan diwaqafkan dan dia bertasydid, maka disebut dengan qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar. Cara membacanya adalah berikan dulu tasydidnya, baru kita berikan sifat qalqalahnya. Watab. Jangan sampai kita membaca watab. Masih sering kita mendengar teman-teman kita sekeliling kita membaca lahabi watab. Nah, jadi teman-teman, mulai saat ini mari kita perbaiki bacaan kita dengan menyempurnakan tasydidnya, baru kita sempurnakan qalqalahnya. Watab. Cara membacanya, tekan dulu, berikan dulu tasydidnya, baru lanjut ke qalqalahnya. Nah, mari kita perbaiki bacaan surah Al-Lahab ayat 1 ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa share dan tonton terus video ini supaya bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'aghna, di situ ada huruf mim, setelahnya huruf alif. Nah, ingat ketika ada huruf fathah setelahnya alif, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Nah, tapi setelah huruf mad tabi'i tadi terdapat huruf hamzah, maka mad tabi'inya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Ma panjangnya pun dari 2 harokat menjadi 4 atau 5 harokat. Ma'aghna. Setelah hamzah terdapat huruf ghin yang disukunkan, teman-teman. Masih sering sekali kita mendengar huruf ghin yang disukunkan itu diberikan qalqalah. Ma'aghna, aghna, aghna. Nah, tanpa kita sadari, kita pantulkan huruf ghin. Padahal huruf ghin tidak memiliki sifat qalqalah, tapi ghin memiliki sifat ruhawah, yaitu suaranya mengalir, dan memiliki sifat isti'la, yaitu tebal. Ma'aghna, aghna. Nah, kuncinya harus banyak latihan, teman-teman, supaya pengucapannya semakin hari semakin baik dan benar. Ma'aghna. Di situ ada huruf nun yang berbaris fathah, di atasnya ada alif kecil, maka ini juga termasuk mad asli atau mad tabi'i. Ma'aghna. Panjangnya adalah 2 harokat. Anhu, setelah kata berikutnya adalah anhu. Di situ adalah huruf ain, bukan huruf hamzah. Ma'aghna an. Nah, jangan tengah-tengah antara hamzah dan ain, tapi harus dijelaskan. Di situ adalah huruf ain. Anhu. Tidak boleh kita mengucapkan huruf ain itu pertengahan antara hamzah dan ain. Anhu, anhu. Tapi harus anhu, harus ada penekanan. Anhu. Nah, setelah huruf ain terdapat huruf nun yang disukunkan. Ingat teman-teman, setelah ada huruf nun sukun, maka hukum bacaannya setelahnya adalah huruf ha, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Anhu, tidak boleh dibaca dengung. Anhu tidak boleh, teman-teman. Tapi harus dibaca jelas. Anhu, jelas dan tanpa dengung. Anhu. Nah, setelahnya
Huruf maluhu di situ ada huruf mim yang berbaris fathah, setelahnya ada alif. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat. Maluhu wa ma kasab. Nah, setelah itu maluhu di situ ada huruf ha dhamir. Nah, jika ada huruf ha dhamir setelahnya huruf wawu, maka hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Nah, maluhu wa ma. Jadi hu di situ adalah mad silah qasirah. Maluhu wa ma kasab. Setelah huruf mim ada huruf alif, maka mimnya dibaca panjang 2 harokat. Wa ma kasab. Nah, di ujung kalimat terdapat huruf ba. Ingat, huruf ba memiliki sifat qalqalah, tidak boleh kita baca wa ma kasab. Nah, tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus memberikan qalqalahnya. Di sini disebut dengan qalqalah kubra. Wa ma kasab. Kasab. Ingat, ketika kita mengucapkan huruf qalqalah tidak boleh ditekan. Kasab. Tidak boleh seperti ada huruf hamzah di belakang huruf ba. Kasab. Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan qalqalah cukup sampai di makhrajnya. Kasab. Kasab. Tidak boleh ada penekanan. Kasab. Tidak boleh teman-teman. Kasab, kasab. Nah, jadi cukup seperti itu. Nah, mari kita perbaiki bacaan kita di ayat 2 ini. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Semoga bermanfaat. Inilah cara membaca surah Al-Lahab ayat 3. Yuk, mari ikuti video ini sampai selesai. Mari kita bedah tajwid apa saja yang terdapat di dalam surah Al-Lahab ayat 3 ini. Sayasla, di situ ada huruf sin. Huruf sin, ingat, adalah huruf yang tipis, makhrajnya keluar dari ujung lidah dekat dengan gigi seri bawah. Sa, dia tipis teman-teman. Ingat, ketika kita mengucapkan huruf tipis, maka rahangnya ditarik. Sa, si, su, seperti kita tersenyum. Sa, si, su. Nah, setelah huruf sin terdapat huruf ya, setelah ya shad yang disukunkan. Ingat, sin dan shad sifatnya berbeda walaupun makhrajnya sama, yaitu sayas, sama-sama keluar dari ujung lidah dekat dengan gigi seri. Sayas, tapi dia memiliki sifat yang berbeda. Sin adalah sifat huruf tipis, sedangkan shad terdapat sifat huruf tebal. Sayaslah. Jadi cara pengucapan dengan huruf sin juga berbeda teman-teman. Di sekeliling kita masih sering kita mendengar sin dan shad itu sering tertukar-tukar. Kita kalau mendengar orang membaca Al-Quran, kita tidak tahu bahwa yang dibaca itu adalah huruf sin atau huruf shad gitu. Padahal membaca Al-Quran yang baik itu, orang yang mendengar pun tanpa melihat Al-Quran, dia dapat mengetahui bahwa huruf yang kita baca itu adalah huruf shad atau huruf sin, huruf ha, ha, ain apa, hamzah. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah gunanya kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya orang yang mendengar pun dapat mengetahui bahwa yang kita baca itu adalah huruf shad, yang kita baca adalah huruf sin. Nah, seperti itu teman-teman. Selain merubah makna, juga akan indah kedengarannya jika huruf itu kita mengucapkannya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Sayasla, shad di situ adalah huruf yang tebal, memiliki sifat isti'ala. So, si, su, bas, yas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ketika kita mengucapkan huruf tebal, maka jangan lupa pangkal lidahnya diangkat ke langit-langit. Sayas. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah huruf shad terdapat huruf lam, di atasnya terdapat alif kecil, maka lamnya di sini adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Sayasla. Nah, setelah huruf la terdapat huruf nun. Nun di sini setelahnya ada alif, maka dibacanya panjang 2 harokat. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Sayasla naran dzata. Di situ ada huruf ro yang berbaris fathatain atau tanwin. Nah, setelahnya terdapat huruf zal, maka hukum bacaannya di sini adalah ikhfa. Naran dzata.
naron. Di situ dibaca dengung 2 harokat. Setelah huruf zal terdapat huruf alif, maka zalnya adalah mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Zata. Setelah huruf zal, huruf alif terdapat huruf ta. Ta adalah huruf yang tipis, memiliki sifat hamas. Tidak boleh kita mengucapkannya seperti abjad T, tidak. Tapi ta lebih tipis, ta, ti, tu. Terus harus ada hembusan udara ketika kita mengucapkan huruf ta. Ta, la, ta. Nah, setelah huruf ta terdapat huruf lahab. Di situ adalah huruf ha, bukan ha. Lahab. Nah, ujungnya adalah huruf ba lagi. Nah, ingat, ba memiliki sifat qalqalah. Tidak boleh kita membacanya lahab, tapi lahab. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mari kita ulangi bacaan kita supaya lebih benar lagi. Silahkan tonton video ini dan ikuti bacaan saya. Sayasla naran dzata lahab. Inilah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Ahqaf ayat keempat. Yuk, mari simak baik-baik video ini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, di situ ada huruf waw, setelahnya adalah mim sukun. Ro. Setelah mim sukun terdapat huruf ro. Nah, jadi hukum bacaannya di situ adalah izhar syafawi. Jadi tidak boleh didengungkan. Wamro tidak boleh. Nah, jadi di situ hukum bacaannya izhar syafawi, maka harus dibaca jelas saja, tidak boleh didengungkan. Wam, cukup berikan haknya huruf mim, setelah itu lanjut ke huruf ro. Wamro'atuhu. Nah, setelah ro terdapat huruf hamzah. Wamro'a, bukan huruf ain. Wamro'a. Jangan lupa ro-nya dibaca tebal teman-teman, karena ketika ro berbaris fathah maka hukum bacaannya adalah tafkhim, yaitu tebal. Wamro'atuhu. Setelah hamzah terdapat huruf ta yang berbaris dhammah. Tu. Sempurnakan dhammahnya dengan cara memajukan mulut kita. Tu. Jangan setengah-setengah. Tu. Wamro'atuhu. Setelah huruf ta terdapat huruf hak domir. Nah, ingat, hak domir yang dibaca panjang adalah hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Wamro'atuhu hamma. Setelah ha terdapat huruf ha. Jangan disamakan antara ha dan ha. Wamro'atuhu ham. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi jelaskan dulu ha besarnya baru ke ha kecilnya. Wamro'atuhu ha. Wamro'atuhu ha. Jangan sama-sama. Wamro'atuhu ham. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Jadi harus dibedakan. Wamro'atuhu hamma. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hamma di situ ada huruf ha. Ha kecil, bukan ha, tapi ha. Makhrajnya ha adalah tengah tenggorokan. Hamma. Setelah huruf ha terdapat huruf mim yang bertasydid. Ingat teman-teman, huruf mim bertasydid adalah termasuk huruf gunnah musyaddadah. Jadi dibaca dengung 2 harokat. Hamma. Setelah huruf mim terdapat huruf alif. Nah, huruf mimnya adalah huruf mad tabi'i, yaitu mad atau mad asli. Dibacanya panjang 2 harokat. Hamma latal hatab. Nah, setelah huruf ta terdapat huruf alif lam qamariyah. Nah, sering juga disebut dengan izhar qamariyah. Jadi huruf lamnya dibaca jelas. Hammalatal hatab. Setelah alif lam terdapat huruf ha kecil. Ha, bukan ha. Hatab. Nah, setelah huruf to, huruf ha terdapat huruf to. Ingat, huruf to adalah huruf yang sangat tebal karena dia memiliki sifat isti'la dan itbaq. Jadi harus dibaca tebal. To. Hatab. Nah, jangan sampai karena huruf to tebal, ha yang sebelum huruf ta huruf to pun dijadikan tebal karena sudah bersiap-siap mengucapkan huruf tebal tadi, maka dibacanya hatab. Nah, tidak boleh teman-teman. Jadi selesaikan dulu haknya huruf ha.
yang tipis, baru kita lanjut ke huruf to. To. Nah, setelah huruf to terdapat huruf ba yang disukunkan. Ingat, huruf ba memiliki sifat qalqalah. Hukum bacaannya di sini adalah qalqalah kubra karena huruf ba-nya berada di akhir kalimat. Hatab. Mari kita perbaiki bacaan surah Al-Lahab ayat 4 ini. Perhatikan dan simak serta ikuti video ini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Inilah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Lahab ayat 5. Simak video ini sampai selesai. Fi jidha hablum mim masad. Nah, di dalam ayat 5 ini huruf pertamanya adalah huruf fa. Ingat, huruf fa adalah huruf syafatain, yaitu makhrajnya perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa. Dan sifatnya adalah hamas dan rohawah, yaitu suaranya mengalir, hembusan udaranya juga mengalir. Fa. Harus terdapat fa. Tidak boleh fa dan tidak boleh juga pa. Tidak boleh, teman-teman. Jadi fi, fa, fi, fu. Harus ada bunyinya karena dia memiliki sifat rohawa dan hamas. Fiji. Nah, setelah huruf fa yang berbaris kasrah terdapat huruf ya sukun. Maka tentunya hukum bacaannya di sini adalah mad asli atau mad tabi'i. Maka dibaca panjang 2 harokat. Fiji. Nah, setelah huruf ya sukun terdapat huruf jim. Nah, ingat, huruf jim adalah huruf yang memiliki makhraj tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Jaji. Tidak boleh dibaca terlalu terlalu becek. Ja. Tidak boleh seperti itu, teman-teman. Jadi ringan saja. Ja, ji, ju, fi, ji. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Setelah huruf jim yang berbaris kasrah terdapat lagi huruf ya sukun. Maka hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Fi, ji, diha. Setelah huruf dal adalah huruf ha besar. Ingat, ha, bukan ha. Fi, ji, diha. Nah, setelah huruf ha terdapat huruf alif. Maka haknya yang berbaris fathah tadi bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya juga adalah mad tabi'i atau mad asli. Fi, ji, diha. Maka panjangnya semuanya adalah 2 harokat. Hablum. Setelah huruf ha terdapat huruf ha kecil. Nah, di sini sering terjadi semuanya sama kedengarannya. Fi, ji, diha, hablum. Nah, siapa yang sering membaca Al-Quran seperti itu? Jadi, teman-teman, sebelum membaca Al-Quran, sekali lagi saya ingatkan bahwa perhatikan huruf per huruf. Jangan sampai setelah kita membaca baru kita mengetahui bahwa ternyata di sini ada huruf ha besar, di sini ada huruf ha kecil. Jadi perhatikan benar-benar hurufnya satu persatu, karena satu huruf yang tertukar maka dapat merubah makna bacaan. Fi, ji, diha, ha. Nah, di situ ada huruf ha besar, setelahnya ha kecil. Jadi penyebutannya juga harus berbeda. Fi, ji, diha, hablum. Nah, jangan lupa membaca huruf itu selesaikan dulu satu persatu haknya huruf, baru kita melangkah ke huruf berikutnya. Fi, jidha, hablum. Setelah huruf ha kecil terdapat huruf ba yang disukunkan. Ingat, ketika ada huruf ba sukun maka sifatnya adalah qalqalah, yaitu memiliki sifat pantulan. Hablum. Nah, di sini hablum di situ adalah qalqalah sugro, karena ba sukunnya berada di tengah kalimat, maka hukum bacaannya adalah qalqalah sugro. Hablum, hablum. Ingat juga ketika mengucapkan huruf qalqalah tidak boleh ditekan terlalu berlebihan. Jangan sampai seperti kedengaran ada huruf hamzah yang mengikuti di belakangnya. Hablum, tidak. Hablum. Jadi pengucapannya ringan saja cukup sampai di makhrajnya. Hablum. Nah, setelah huruf lam yang berbaris dhammah tain
terdapat huruf mim. Nah, hukum bacaannya di sini adalah tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, maka dibaca 2 harokat. Hablum mim masad. Setelah huruf mim terdapat huruf nun yang disukunkan bertemu dengan huruf mim lagi, maka hukum bacaannya juga adalah idgham bi gunnah. Maka hukum bacaannya dibaca dengung 2 harokat. Mim masad. Nah, setelah huruf sin terdapat huruf dal di akhir kalimat, maka huruf dalnya diwakafkan, maka otomatis huruf dalnya dibaca sukun. Nah, hukum bacaannya di sini adalah qalqalah kubra. Karena huruf dal termasuk huruf qalqalah dan dia berada di akhir kalimat dan diwakafkan, maka hukum bacaannya adalah qalqalah kubra. Nah, teman-teman, mari kita perbaiki bacaan kita di ayat 5 ini. Dengarkan dan simak baik-baik. Fi jidha hablum min masad. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat.